Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya dirahmati Allah SWT, masih bersama Al-Quran bercerita. Kali ini kita melihat musuh-musuh Rasulullah SAW yang berkeinginan untuk menghancurkan kepala Rasulullah SAW saat Rasulullah beribadah di depan Ka'bah, salat, ruku, sujud kepada Allah SWT. Tapi menariknya, tangan mereka kemudian diikatkan ke leher mereka. Dan kemudian batu itu menempel di tangannya sehingga dia tidak bisa memukul Rasulullah SAW. Al-Quran merekam kisah 3 orang musuh Rasulullah SAW itu dengan kalimat yang menarik, dengan ayat yang menarik. Inna ja'alna fi a'nakihim aglalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Kisahnya berlatar dari 3 orang. Yang pertama bernama Abu Jahal dengan 2 orang sahabatnya, Walid bin Mughirah, yang semuanya berasal dari Bani Makhzum. Suatu hari Abu Jahal bersumpah, dia menyatakan, la irra'a Muhammadan yusalli, kata dia, kalau aku melihat Muhammad salat, maka aku akan kepruk kepalanya bihajarin, dengan batu ini. Falamma ra'ahu dhahaba farafa'a hajaran liyarmiyahu. Maka ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW keluar untuk menunaikan salat, Abu Jahal kemudian datang mendekati Nabi Muhammad SAW. Dia angkat batunya, hendak mengeprukkan ke kepala Rasulullah SAW. Tetapi yang menarik, begitu dia mengangkat batu itu dan hendak memukulkan kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Tangannya itu kemudian langsung menempel di lehernya begini. Waltasaqa al-hajar biyatihi, dan batunya menempel di tangannya sehingga tidak bisa jatuh. Jadi dibikin begini oleh Allah SWT. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa ghairuhuma fa huwa ala hadha tamsilun ila akhirih, ya. Dan begitu setelah selesai, falamma 'ada ila ashabihi akhbarahum bima ra'a, faqala ar-rajul as-sani, kata Walid bin Mughirah kemudian berkata, biar aku saja sekarang yang memukul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu wa huwa yusalli ala halatihi, dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan Rasul masih dalam keadaan yang sama. Tapi begitu dia sudah mendekati Rasulullah SAW, fa'amallahu basarahu, maka Allah kemudian membutakan, dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Padahal dia masih mendengar suara Rasulullah SAW. Ya, faja'ala yasma'u sautahu wa la yarahu. Dia mendengar suaranya, tapi dia tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Orang-orang berkata kepada dia, karena dia kebingungan, padahal Nabi Muhammad sudah di depannya. Apa katanya dia? Orang-orang berkata, ada apa kamu itu? Kata dia, wallahi ma ra'aituhu walaqad sami'tu sautahu, kata dia. Demi Allah, aku tidak bisa melihat dia, sementara aku padahal mendengar suaranya. Orang ketiga kemudian maju dan menyatakan, akulah, biarkan aku yang akan memukul kepala Muhammad SAW. Dia ambil batu itu dan kemudian dia hendak pukulkan. Tapi yang menarik, kemudian dia mundur ke belakang pelan-pelan, dia berjalan mundur. Orang-orang berkata, masya'nuka, ada apa gerangan engkau? Kenapa engkau berjalan mundur ke belakang? Dia bernyatakan, qala sya'ni 'azimun ra'aitu ar-rajula falamma danautu minhu, ila akhirih, ya. Singkatnya kata dia, fa idza fahlun, kata dia, yakhtiru bidanabihi, kata dia, ma ra'aitu fakhlan qattun a'zama min, kata dia, hala baini wa bainah fa wallata wal uzza law danautu minhu la akalani, kata dia. Sungguh ketika aku mendekati Muhammad SAW, maka begitu aku dekat, aku melihat unta jantan yang sangat besar, kata dia, yang menghalangi antara Nabi Muhammad dan antaraku. Dan dia sedang mengibas-ngibaskan ekornya. Sungguh kalau aku lebih dekat lagi, pasti aku akan dimakan oleh kuda tersebut. Fa'anzalallahu ta'ala, dan kemudian turunlah ayat ini, inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Latar belakang ayat ini kalau kita lihat menarik, menggambarkan orang yang dengan sombongnya memusuhi Rasulullah SAW, bahkan hendak mencelakakan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah mengalungkan tangannya di lehernya, dan kemudian batu itu menempel di tangannya. Usaha untuk menyakiti Rasulullah SAW itu tidak berhasil, kalau kita lihat konteksnya. Tapi bagaimana para mufassirin melihat ayat ini? Kalau kita lihat ayat ini bermula dari
penolakan mereka terhadap nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di awal surat Yasin Allah SWT menyatakan innaka laminal mursalin, untuk menggambarkan audien yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW, audien yang menolak Rasulullah SAW, ya orang-orang Quraisy yang saat itu menolak. Dan penolakan itu bukan hanya sekedar penolakan, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, karena mereka mengambil batu untuk ditimpukan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua yang menarik, gambaran apa yang digambarkan oleh Al-Quran? Mengapa Al-Quran menggambarkan bahwa di lehernya itu kemudian dikasih tangannya sehingga dia tidak bisa kemana-mana? Ini gambaran simbolisasi dari orang yang sombong. Quran menyatakan inna ja'alna, sesungguhnya satu ya, ini gambaran di dunia, tapi juga sebagian mufassirin menyatakan ini nanti gambaran mereka yang ada di akhirat. Kalau kita melihat gambaran orang yang di lehernya dikasih belenggu, ya, yang sampai ke dagunya sini. Ya, inna ja'alna fi anakim aghlalan fahiya ilal adqan, yang belenggunya itu sampai di dagu sini. Wa hum mukmahun, dan dia begini terus. Sama seperti orang ketiga itu, dia berjalan mundur sambil mendongakkan kepalanya begini. Karena dia ketakutan melihat kuda yang warna hitam yang sangat besar itu. Sehingga dia ketakutan. Ini gambaran dari orang yang, kata Al-Quran, orang yang tidak mendapatkan hidayah yang pertama. Karena Quran menyatakan hidayah itu sumbernya ada di 3 arah. Satu yang berada di depan kita, ya, mimbaini aidihim, yang the present atau the future. Kalau kita melihat matahari, melihat rembulan, melihat apa saja, semua yang ada di depan kita adalah sumber hidayah. Yang kedua adalah di belakang kita, yaitu sejarah masa lalu, sejarah umat terdahulu. Mimbaini aidihim wa min khalfihim. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang datang dari atas. Semuanya ditutup. Maka gambaran dari orang yang ditutup hidayah adalah dia diginiin dan dia tidak bisa ngelihat, dia tidak bisa ngelihat ke kanan, dia tidak bisa ngelihat ke kiri, tidak bisa ngelihat ke belakang, tidak bisa ngelihat ke depan. Satu-satunya lihat dia kan hanya ke atas gini saja. Dan ke atas pun dia ditutup oleh Allah SWT. Ini gambaran dari orang yang kemudian ditutup pintu untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kenapa? Allah menyatakan min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Pertanyaan besarnya, mengapa ada orang yang ditutup aksesnya dari hidayah? Karena dia sombong. Karena dia menolak kebenaran yang sebenarnya diterima oleh akal sehatnya. Abu Jahal meyakini Nabi Muhammad seorang nabi, Al-Quran adalah benar, tapi dengan kesombongannya itu dia tolak. Orang yang menolak kesombongan, figurnya juga begini. Kalau dia berjalan dengan tengadah begini, maka kesombongan adalah akar yang menjadi penyebab dari 3 orang ini. Kemudian dia dihalangi dari mendapatkan hidayah. Bukan saja itu, Allah menunjukkan di dunia saja. Ya, dia dikerangkeng tangannya, diikatkan ke lehernya. Belum lagi nanti di akhirat, dia digiring seperti seorang yang digiring penjara ketika di lehernya ini dikasih belenggu yang sampai ke dagunya sehingga dia tidak bisa melihat ke atas. Bayangkan kalau kita meniti sirat yang di bawahnya ada neraka jahanam. Kita nggak tahu arah kemana ini, kanan, kiri, kita nggak tahu. Atau kita bayangkanlah kita berjalan, ya, dan kemudian di depan kita ada lubang dan seterusnya. Kalau kita nggak ketahui, tentu tidak mungkin kita bisa selamat. Al-Quran menggambarkan dengan kalimat yang menarik, ya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Orang yang berjalan dengan tanpa mengetahui arah, sebagai gambaran di dalam surat Yasin, ya, dia tengadah begini dan dia tidak tahu arah. Gimana Anda berjalan dongak ke atas, ya kecemplung Anda, ya tak? Karena tidak tahu dia kanan, kiri, depan, belakang, semua di shutdown, di lockdown oleh Allah SWT. Masya Allah. Kenapa? Karena kesombongannya, karena melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita gunakan otak kita, hati kita, mata kita, telinga kita untuk mendapatkan akses hidayah sehingga kita bisa menerima kebenaran, apalagi berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.